Salam sehat sobat sekalian, selamat jumpa kembali di kanal Edukasi Histobat. Hidup sehat tanpa obat. Kali ini kita akan membahas tentang haus pada organ, bukan haus pada mulut. Berdasarkan gambaran yang terlihat, maka keseimbangan cairan, pereda kelelahan, normalisasi darah, pengaturan kalori, peningkatan otak, bahan bakar otot, kulit lebih bersih, peningkatan produktivitas, penghilang racun, dan pelumas sendi. Minum air dapat mengurangi sakit kepala. Air meningkatkan kelenturan otot. Air melindungi sendi dan tulang rawan. Air membuat kulit menjadi cerah. Air membantu menurunkan berat badan. Minum air meningkatkan keseimbangan cairan di dalam tubuh. Ada banyak sekali pertanyaan berhubungan dengan orang usia lanjut yang kurang minum air putih. Padahal menurut mereka sudah minum air 2 liter atau bahkan 3 liter satu hari. Ternyata menurut perhitungan beberapa ahli gizi, total keluaran air per hari rata-rata adalah 2,5 liter. Dan keluaran ini harus diimbangi dengan masukan air. Jaringan kita menghasilkan sekitar 300 ml air per hari melalui proses metabolisme. Air yang keluar dari dalam tubuh dapat berbentuk keringat dari kulit dan air dari paru-paru. Jumlahnya sekitar 900 ml per hari. Kemudian rata-rata pengeluaran cairan melalui urin per hari adalah 1,5 liter dan air yang menyerap di feses kita kira-kira 100 ml per hari. Makanya keluaran air yang sampai 2.500 ml atau 2,5 liter per hari harus diimbangi dengan minuman cairan dan makanan yang padat. Belum lagi kalau berada di kondisi panas dan lembab yang tinggi yang menyebabkan keringat keluar lebih banyak lagi. The Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine Amerika telah menetapkan kecukupan asupan yang disingkat AI atau Adequate Intake, yaitu tingkat asupan gizi yang sebaiknya dijadikan tujuan pada saat tidak ada kesepakatan dalam standar RDA atau Research Data Alliance. Kesepakatannya yang sudah ada adalah 3,7 liter atau 15,6 gelas air untuk laki-laki dewasa dan 2,7 liter atau 11 gelas air untuk perempuan dewasa. Asupan ini lebih tinggi dari rata-rata asupan 2,2 liter per hari seperti yang ditampilkan pada gambar sebelumnya. Penting untuk dicatat bahwa kecukupan asupan untuk air mencakup air dari seluruh sumber makanan, yaitu air yang berasal dari makanan dan minuman. Jadi tidak diharapkan mengkonsumsi 15,6 atau 11 gelas air murni per hari karena menurut penelitian di Amerika, sekitar 20% air berasal dari makanan padat seperti yang terlihat di tabel. Pada tabel terlihat presentasi air pada susu tanpa lemak, pada melon, stroberi, semangka, selada, kubis, seledri, bayam, labu siam yang dapat mencapai angka 90-99%. Jus buah, yogurt, apel, anggur, jeruk, wortel, brokoli, pir, nanas,
Kondisi airnya bisa sampai 80-85%. Pisang, alpukat, keju, keju ricotta, kentang panggang, udang, fungsi airnya sekitar 70-79%. Pasta, kacang-kacangan, salmon, dan dada ayam, fungsi airnya antara 60-69%. Daging giling, hotdog, stik keju feta, airnya 50-59%. Pizza, airnya 40-49%. Keju cheddar, bagel, roti, airnya antara 30-39%. Pepperoni, kue, biskuit, airnya 20-29%. Mentega, margarin, kismis, airnya 10-19%. Kenari, kacang tanah, panggang, kerupuk, sereal, pretzel, selai kacang, airnya hanya 1-9%. Sementara minyak dan gula, airnya 0%. Terdapat perdebatan mengenai jumlah air yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan, karena tidak ada bukti ilmiah yang konsisten yang membuktikan bahwa air minum dalam jumlah tertentu dapat meningkatkan kesehatan atau mengurangi resiko penyakit. Faktanya, pencegahan batu ginjal tampaknya menjadi satu-satunya landasan dalam rekomendasi konsumsi air. Kita akan terkejut saat mengetahui bahwa ada kepercayaan umum bahwa orang harus minum air 8 gelas air per hari bukanlah rekomendasi resmi dan tidak didasarkan pada bukti ilmiah apapun juga. Jumlah air atau jumlah cairan yang harus dikonsumsi setiap hari sebenarnya bervariasi dan harus didasarkan pada iklim tempat tinggal seseorang, serta usia yang bersangkutan, tingkat aktivitas fisik, dan fungsi ginjalnya. Tidak ada batas maksimum asupan air yang ditetapkan. Rasa haus merupakan mekanisme osmoregulasi untuk meningkatkan masukan air, dan rasa haus diaktifkan dengan respons terhadap perubahan volume air di dalam darah, tepatnya perubahan osmolalitas darah. Osmolalitas darah terutama didorong oleh konsentrasi natrium kation, dan dorongan untuk minum dihasilkan dari interaksi kompleks antara hormon dan respons saraf yang berkoordinasi untuk meningkatkan masukan air dan berkontribusi terhadap keseimbangan dan komposisi cairan di dalam tubuh. Pusat rasa haus terdapat di hipotalamus, bagian otak yang terletak tepat di atas batang otak. Pada orang usia lanjut, mekanisme rasa haus tidak begitu responsif, dan seringnya bertambah usia terdapat resiko dehidrasi yang lebih tinggi. Rasa haus harus terjadi dalam urutan peristiwa fisiologis seperti berikut. Protein reseptor di ginjal, jantung, dan hipotalamus mendeteksi penurunan volume cairan atau peningkatan konsentrasi natrium di dalam darah. Pesan hormonal dan saraf diteruskan ke pusat rasa haus otak di hipotalamus. Hipotalamus mengirimkan sinyal saraf ke area sensorik yang lebih tinggi di korteks otak, merangsang pikiran sadar untuk minum. Cairan yang dikonsumsi, reseptor di mulut dan perut mendeteksi gerakan mekanis yang terkait dengan konsumsi cairan. Sinyal saraf dikirim ke otak dan mekanisme rasa haus dimatikan. Pengendalian fisiologis rasa haus merupakan mekanisme cadangan untuk meningkatkan masukan air. Asupan cairan dikendalikan terutama oleh kebiasaan makan dan minum secara sadar yang bergantung pada pengaruh sosial dan budaya. Misalnya, Anda mungkin memiliki kebiasaan minum segelas jus jeruk
dan makan semangkuk sereal setiap pagi sebelum sekolah atau bekerja. Sebagaimana diketahui, keluaran air harian rata-rata adalah 2,5 liter. Ada 2 jenis keluaran air. Yang pertama adalah kehilangan yang tidak kita sadari atau disebutnya insensible water loss. Artinya kita tidak menyadari bahwa tubuh kehilangan sekitar 400 ml air setiap harinya melalui pernapasan. 500 ml lainnya hilang melalui kulit. Jenis kedua adalah hilangnya air secara wajar. Artinya kita menyadari dan urin menyumbang sekitar 1.500 ml keluaran air, sementara feses menyumbang sekitar 100 ml keluaran air. Metode pengaturan dari keluaran urin ini adalah fungsi utama dari ginjal, dan dalam hal ini melibatkan komunikasi otak dan sistem endokrin. Untuk mengontrol kita minum air, dapat menggunakan aplikasi Android Water Tracker, Water Reminder, sehingga kita dapat minum air pada waktu yang tepat. Aplikasi ini juga berisi informasi penting yang berhubungan dengan minum air. Demikian pembahasan bagaimana kita seharusnya minum air putih untuk mencegah dehidrasi di dalam tubuh. Dan untuk segala pertanyaan dan komentar, silakan tulis di kanal YouTube ini atau bisa juga mengirim pesan di WA nomor 0815 74 74 74 53. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat tanpa obat.